Setelah era Mike Tyson selesai, tidak ada lagi petinju kelas berat yang mempunyai pukulan paling mematikan. Semuanya rata-rata sama. Setelah bertahun-tahun penggemar tinju menanti siapa pengganti Mike Tyson, hingga akhirnya tahun 2008 muncul lagi petinju muda berbakat dengan pukulan yang super dahsyat. Bahkan diyakini menyamai pukulan si leher beton. Ya, anak muda ini bernama Deontay Wilder. Medalista olimpijski Wilder. Kala itu ia masih berusia 23 tahun. Dan inilah laga pertamanya dalam karir profesionalnya. Kala itu ia melawan Ethan Cook. Sangat terlihat bagaimana reaksi Wilder yang masih gugup. Zacznie krąg, niesamowite. Czekał właśnie na ten atak, spodziewał się, że Meski masih baru di kancah dunia tinju, namun ia sudah membuktikan bahwa ia pemilik pukulan super dahsyat. No i atak Wildera. Wspaniałe warunki fizyczne. Terbukti di laga ini lawannya berkali-kali dapat dikanvaskan. trzeba jeszcze właśnie techniki do Wilder ma dobry refleks. O właśnie, odskoczył i prawa kontra. Klasyczna akcja, się zamroczony. No to jest ładnie tego zrobić. Trzymał nas lewą ręką, a prawą zadawał cios. Jest prawy jeszcze raz, no teraz koniec pojedynku. Melihat kekejaman anak muda ini, semua pengamat tinju sudah yakin jika Wilder bakal menjadi ancaman besar bagi kelas berat nantinya. Apalagi ia pernah dilatih langsung oleh Lennox Lewis dalam satu pertemuan. So my hands here doesn't drop back. Dan benar setelah itu, Wilder terus mendominasi laganya dengan kemenangan KO 100%. The outcome is going to be the same. There's your second knockdown. Meski lawannya lebih berpengalaman, namun di tangan anak muda pembasmi ini semua sirna tak tersisa. Kala itu Wilder muda benar-benar haus akan kemenangan. Hingga akhirnya Wilder muda dipertemukan dengan Kelvin Price dalam perebutan sabu WBC Continental Amerika di kelas berat. Namun sekali lagi pukulan kanannya yang keras masih menjadi momok menakutkan bagi lawannya. Dari laga ini, semua petinju kelas berat saat itu sedang cemas. Semuanya mulai ketar-ketir dengan hadirnya anak muda ini. Hingga akhirnya di tahun 2013, Wilder diberi kesempatan melawan mantan pemegang sabu WBO di kelas berat, yakni Sergey Liakovic. Namun tak butuh waktu lama bagi Wilder untuk mengalahkannya. Cukup satu ronde saja. Dari saking kerasnya hingga Sergey kejang-kejang, Wilder benar-benar menjadi ancaman nyata hingga membuat kelas berat kini mulai mencekam. Termasuk Bermane Stiverne, sang pemilik sabu WBC saat itu, tak luput dari keganasannya. Bahkan ia mampu dikanvaskan. Meski mampu bangkit lagi, namun sang juara itu dibuat tak berdaya oleh Wilder. Setelah melalui 12 ronde, Wilder meraih kemenangan mutlak dan sekaligus meraih sabu paling bergengsi, yakni WBC. Setelah sabu itu berada di tangan Wilder, sulit bagi petinju manapun yang mampu merampasnya. Jika berani, maka resiko besar sedang menantinya, termasuk Artur Szpilka yang keluar dengan tandu setelah mencoba merampas sabu itu. Seminggu sebelum mereka dipertemukan di atas ring, keduanya sempat memanas dengan trash talk atau omongan sampah. Hingga akhirnya 16 Januari 2016, keduanya berada di ring yang sama.
Tidak seperti lawan sebelumnya, kali ini Szpilka lebih cerdas. Sepanjang laga, ia mampu memancing amarah Wilder. Namun Wilder tetaplah Wilder. Ketangguhan dan kekuatan seorang bronze bomber masih jauh di atas Szpilka. Dan tibalah pada ronde ke-9 yang menjadi akhir dari laga ini. Pukulan strike keras andalannya tepat pada dagu Arthur. Seketika itu pula Arthur tersungkur. Bahkan dari saking kerasnya pukulan Wilder itu membuat leher Arthur mengalami sedikit cedera. Hingga ia keluar dari arena dibantu oleh tandu. Tak ada yang mampu meraih sabu itu hingga akhirnya musuh bebuyutnya yakni Bermane Stiverne kembali mencoba merampas sabu miliknya. Laga rematch ini diyakini bakal seru karena Stiverne adalah petinju pertama yang mampu berlaga sampai 12 ronde saat melawan Wilder. Namun sayang, duel yang diyakini bakal alot itu malah harus berlangsung sangat cepat. Di ronde pertama ini, Wilder mampu menumbangkan Stiverne berkali-kali. Hingga akhirnya ia dipertemukan dengan petinju yang belum pernah merasakan kekalahan, yakni Luis Ortiz. Kali ini Wilder mendapat cobaan yang cukup berat. Pasalnya King Kong juga mempunyai prestasi mentereng, yakni dengan rasio KO 90%. Dan benar saja, saat mereka dipertemukan pada 3 Maret 2018, Ortiz memberikan perlawanan yang sengit. Ronde demi ronde telah mereka lalui, hingga tibalah pada ronde ke-7. Di ronde inilah Wilder untuk pertama kalinya merasakan sempoyongan. Beruntung, bel penanda waktu istirahat membantunya. Diprediksi akan KO pada ronde-ronde akhir, namun The Bronze Bomber membalik keadaan. Dan comeback yang sempurna itu datang pada ronde ke-10. Pukulan strike kerasnya menghujam dengan sempurna. Dan boom, pukulan uppercut kanannya mampu menjudahi duel spektakuler ini.